Nasional Indonesia berusaha mati-matian untuk melanjutkan sejarah baru di Piala Asia 2023. Pasukan tanah air akan berhadapan dengan Australia di babak 16 besar. Saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia. Dan di sini pun saya akan fokus yang mengenai updatean di Piala Asia. Oke, kita ketahui bahwa besok timnas itu akan bertemu dengan Australia. Banyak yang sudah tahu ya bahwa sebenarnya kekuatan Australia kalau kita lihat dari peringkat itu sangat luar biasa ya. Peringkat 27, dan kalau kita melihat saat ini Indonesia 142. Memang dari segi peringkat kita kalah jauh ya. Tetapi kalau kita melihat pertandingan terakhir ya di Piala Asia ini ya, Australia pun menangnya juga tidak terlalu banyak ya, saat melawan Suriah menang 1-0, India 2-0, dan terakhir itu imbang dengan Uzbekistan 1-1 ya. Kalau kita berbicara mengenai Indonesia ya, tentu kita juga harus berbicara mengenai bagaimana line up yang akan diturunkan ketika melawan Australia. Tadi ya kita sudah tahu bahwa Pratama Arhan yang menemani Coach Sintayong ketika konferensi pers. Nah, banyak yang timbul pertanyaan, Bang, apakah sosok Shane Patinama ini akan tidak dimainkan lagi? Melihat bahwa yang di konferensi pers ini ya, yang mewakili adalah Arhan. Nah, kita belum tahu ya, karena sebelumnya ya, setiap siapa yang mengikuti konferensi pers itu selalu bermain menjadi tim inti. Kalau memang Arhan bermain menjadi tim inti, berarti lagi-lagi Patinama ini akan menjadi cadangan. Tetapi kalau saya pribadi ya, ini menurut saya ini hanya pola atau taktik dari Sintayong saja. Karena memang saya sangat yakin sekali ini akan menjadi pertandingan penentu apakah Indonesia nanti akan melawan Korea Selatan. Karena target Sintayong adalah bagaimana bisa bertemu Korea Selatan di 8 besar atau di perempat final. Itu adalah target yang memang secara pribadi ya dirinya ingin bertemu negaranya. Tetapi yang jelas target dari PSSI itu sudah tercapai ya, ini lolos 16 besar. Oke, kita langsung saja ya bahas dan juga bongkar bagaimana line up timnas versus Australia ini. Oke, jangan lupa untuk membantu channel ini, silahkan kalian tekan tombol like, komen, dan juga subscribe, serta tekan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Nah, oke, saya langsung saja teman-teman ya masuk ke line up ya, atau ke tactical board. Tentu untuk kiper ya, saya masih yakin sekali dengan ketenangannya Hernando Ari ini akan masih dipercaya oleh Sintayong, karena memang dirinya ya di pertandingan melawan Jepang ya, walaupun ada beberapa build up serangan dari bawah dia kurang terlalu menguasai, yang seharusnya bisa diumpan dengan kaki kanannya, tetapi dia harus mengumpan dari kaki kiri dan sehingga bola out. Ini adalah build up yang terkadang blunder menurut saya bagi sosok Hernando. Diharapkan ketenangannya ini bisa membantu timnas nantinya untuk melawan Australia agar tidak melakukan kesalahan seperti melawan Jepang kemarin. Tetapi segi save ya, kemudian bagaimana dirinya refleks, itu sangat bagus sekali untuk sosok Hernando Ari. Nah, kemudian yang di sini menurut saya Sintayong ada dua opsi menurunkan ini Rizky Ridho atau Sandy Walsh. Tetapi kalau kita melihat ya, Sintayong juga tidak ingin bertahan. Artinya di pertandingan ini saya meyakini ya Sintayong ini akan menggunakan formasi 3-4-3 ya, karena memang ingin menguasai bagaimana di lini tengah terlebih dahulu. Nah, saya sangat yakin Sandy Walsh masih memiliki posisi seperti dirinya melawan Vietnam. Oke, kemudian untuk di tengah tentu masih ada sosok Jordi Amat. Nah, Jordi Amat ini posisinya sangat sentral ya, sebagai kapten juga. Beliau juga sangat luar biasa ya penampilannya, walaupun ada beberapa kesalahan yang seharusnya tidak dilakukan saat melawan Jepang kemarin, karena itu juga sangat merugikan. Tetapi dengan gaya kepemimpinannya ya, menurut saya Jordi masih layak untuk menjadi starter. Oke, kemudian untuk di sisi kiri ya, tentu ini adalah Elkan Bagot. Mengapa saya bilang Elkan ini akan bisa turun menjadi starter ya, karena memang kalau dilihat ya, Indonesia saat ini tidak lagi ya mengandalkan pemain-pemain yang cepat saja, tetapi juga pemain-pemain yang memiliki postur tinggi. Karena apa? Australia kita ketahui hampir rata-rata ya pemainnya itu memiliki postur tinggi. Bahkan Australia ini adalah
nomor 1 ya di tim Asia ini yang mengikuti Piala Asia ini dengan rata-rata tubuh tinggi. Sedangkan Indonesia itu kalau tidak salah nomor 11. Artinya ya kita memang ya saat ini terkendala di masalah postur, tetapi dengan adanya Elkan diharapkan nanti bisa untuk menguasai bagaimana bola-bola udara. Oke. Kemudian di tengah. Nah, di tengah ini menurut saya tentu ya sosok Justin Hubner ini bisa menjadi gelandang bertahan, karena saya ketika melihat ya ada beberapa miss ya Jordi ketika naik ya Elkan Hubner ini mampu menutup. Tak terlepas dari bunuh diri kemarin saat melawan Jepang, menurut saya penampilan Hubner ini sangat konsisten di 3 laga ya. Ditambah lagi dirinya juga belum lama bergabung sama timnas. Ini artinya kualitas dan juga bagaimana prospek untuk Justin Hubner ke depannya sangat bagus. Ditambah lagi ini akan menjadi pengalaman sangat luar biasa dirinya saat melawan Australia. Oke, untuk gelandang bertahan kita masih percaya. Kemudian di sini Ivar ya, Ivar Jenner ini bisa menjadi midfielder ya. Dia bisa menjadi di gelandang tengah. Karena di situ nanti akan ada sosok Marcelino juga yang akan menopang. Nah, oke. Di sini ada Marcelino ya yang bisa menopang nantinya. Dan menurut saya formasi seperti ini sangat luar biasa ya, karena di situ sudah ada sosok Marcelino dan kita akan melihat di sini ada sosok Shane Patinama. Oke, Shane Patinama ini akan menurut saya akan diturunkan oleh Sintayong karena memang ini momen yang tepat. Setelah 3 laga tidak dimainkan, menurut saya ini adalah momen yang tepat bagi Sintayong untuk menurunkan sosok Shane Patinama. Oke, kemudian selanjutnya di sini ada sosok pemain ya yang memang akan menjadi bagian juga, yakni Yacob Sayuri. Nah, Yacob Sayuri menurut saya dengan formasi seperti ini ya, menurut saya dia akan menjadi bagian penting nantinya. Nah, kemudian untuk di lini depan ya menurut saya ini akan ada sosok Rafael Struijk. Nah, Rafael Struijk ini bisa menjadi posisi di lini depan. Dan sebenarnya kalau kita melihat ya untuk di lini depan ini nantinya saya sangat yakin sekali ya Sintayong ini akan menurunkan satu lagi pemain striker murni, dan menurut saya ini akan terjadi. Mengapa demikian? Karena sinyal ya diturunkannya Ramadan Sananta itu diungkap oleh Coach Nova Arianto yang mengatakan bahwa kondisi dari Sananta itu sudah fit. Artinya di sini akan ada beberapa pola perubahan teman-teman. Seperti Rafael digeser ke kanan ya. Seperti ini. Kemudian Sananta ini akan mengisi pot di striker murni. Kemudian Marcelino ya, Marcelino ini akan digeser di kiri. Dan kemudian di sini akan seperti ini. Oke. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Kurang lebih ketika pola permainan sudah kick off ya, ini akan berubah seperti ini. Jika Sananta bermain, artinya posisinya ini adalah 3 back sejajar, kemudian 4 ya di tengah ya. Di sini ada Patinama, Yacob, Hubner, gelandang bertahan, dan juga Ivar. Dan juga di sini ya teman-teman, Ivar ini dia mobile sebenarnya teman-teman. Dia bisa naik ya, kemudian dia juga bisa turun membantu sebagai gelandang bertahan, dan Marcelino bisa turun. Nah, kondisional menurut saya untuk formasi timnas Indonesia tetap menggunakan formasi 3-4-3. Tetapi jika nanti Indonesia yaitu keserang atau banyak sekali mendapatkan serangan dari Australia, menurut saya seperti tadi ya, bagaimana Ivar dan Hubner ini sejajar, Marcelino di sini, kemudian Sananta dan juga Rafael ini seperti ini. Nah, agar tidak terlalu jauh. Nah, formasi ini menurut saya ini akan dilakukan oleh Sintayong karena memang kita harus kuat di lini tengah. Kalau tidak ya, menurut saya ini lagi-lagi kalau tidak ya, kita akan banyak kebobolan. Karena lagi-lagi melawan Australia ini tidak mudah dan kita tidak ada yang tidak mungkin, sehingga babak penalti pun bisa sampai terjadi. Karena kalau kita melihat untuk lolos ke 8 besar itu bukan hanya bagaimana kekokohan ya dari back, kemudian bagaimana ketajaman dari striker, tetapi insting dan juga naluri, kemudian bagaimana mental itu juga akan berbicara banyak.
Tetapi yang jelas kita sangat mendoakannya. Semoga saja timnas Indonesia ini mampu untuk bisa bersaing nantinya, karena memang harapan besar di luar ekspektasi sebenarnya jika memang nanti kita lolos ke 8 besar. Tetapi bola itu bundar, walaupun peluang kita itu 20% ya untuk mengalahkan Australia, kita harus berdoa ya bagaimana nantinya di pertandingan saat melawan Australia kita bisa mendapatkan kemenangan. Tetapi jika tidak, ya menurut saya hingga di fase ini ya, timnas hingga di fase ini menurut saya itu sudah sangat luar biasa. Artinya apa yang jadi gangguan eksternal mengenai kritikan kepada pelatih, pemain, dan PSSI menurut saya pasti ada. Tetapi untuk waktu yang sekarang mungkin kita harus melihat timnas terlebih dahulu. Ketika kita sudah melihat bagaimana pola pertandingan di Piala Asia, setelah usai semuanya baru kita bisa mengkritik apa yang memang harus dikritik. Nah, itu menurut saya hal yang sangat luar biasa ya jika memang nanti bisa mengalahkan Australia. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan formasi seperti ini? Apakah kalian yakin nantinya timnas Indonesia mampu untuk bisa mengalahkan Australia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.